PT Angkasa Pura Kantor Cabang Bandara Raden Intan 2 Lampung memprediksi ada sekitar 95.000 penumpang yang menggunakan moda transportasi udara tersebut selama liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Raden Intan 2 Lampung, Khairul Asidiki, mengatakan pihaknya menganalisa bahwa penumpang pada Nataru yang liburan menggunakan pesawat dari dan keluar Lampung mencapai 95.000 penumpang, 438 pergerakan penumpang dan 522 pergerakan pesawat selama Nataru. Kemudian, prediksi kenaikan 70% penumpang dan pengeluaran pesawat sebanyak 35% dibandingkan tahun 2023. Prediksi puncak Nataru pada tanggal 21 Desember sampai dengan 4 Januari 2025. Pada hari ini, pihaknya bersama stakeholder melakukan simulasi Airport Emergency Exercise. Di pengelola Bandara Raden Intan 2 melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat atau PKD yang biasa kita juga sampai bentuk kita sebut Airport Emergency Exercise. Ini jadi merupakan latihan yang wajib kami laksanakan minimal 2 tahun dalam 2 tahun sekali, satu kali dalam 2 tahun. Ini memang kewajiban yang harus kita laksanakan dalam rangka upaya antisipasi dan mitigasi kondisi-kondisi yang mungkin tidak normal dan juga darurat. Jadi ini adalah latihan memang yang harus kita laksanakan, dan kami juga tidak bisa melaksanakan latihan ini sendiri. Kami butuh kolaborasi dan koordinasi dari para mitra kami, mitra kerja, dan juga stakeholder, ada TNI, ada Polri, Balai Karantina Kesehatan, Damkar Kota juga, kemudian dari Basarnas juga, dan juga pihak-pihak rumah sakit dan pihak-pihak yang lain memang ikut terlibat. Jadi memang airport ataupun bandara ini merupakan sebuah ekosistem yang memang tidak bisa berdiri sendiri, tapi butuh kolaborasi dan koordinasi dari pihak terkait. Penanganan keadaan darurat memang kita memiliki standar. Dari sisi kesiapan peralatan dan juga kendaraan, kita memang saat ini kendaraan PPK kita sudah siap beroperasi, dan yang diukur adalah kaitan dengan respon time, kemudian juga top speed, jarak pancar ke arah api, dan itu yang menjadi standar yang harus kita penuhi dalam sisi peralatannya. Kemudian dari sisi personil dan hal-hal yang lain yang memang harus kita penuhi secara ketentuan yang jelas. Karena skenario memang pesawat yang Temon Air tadi mengalami berstrike, kemudian engine-nya rusak, sehingga gagal untuk melaksanakan terbang. Nah, yang kita laksanakan pada skenario kali ini adalah kami mengaktifkan dokumen Airport Contingency Plan. Jadi selain ada Airport Emergency Plan, ada juga dokumen Airport Contingency Plan, di mana di dalam dokumen tersebut kami juga menyampaikan support dukungan dari Damkar Kota. Artinya Airport Contingency Plan diaktifkan ketika ada kondisi yang tidak normal di Airport Emergency Plan. Dalam hal ini kendaraan PPK bandara salah satu rusak, sehingga kapasitas airnya tidak mencukupi, sehingga kami harus aktifkan dokumen ACP tadi, dan kami harus gunakan dengan Damkar Kota. Artinya sifatnya temporari. Ketika kondisi menjadi juga komunikasi, sehingga tadi yang kita tonjolkan adalah bukan lebih kepada mati jabi, tidak, tapi alur komunikasi, alur koordinasi, dan juga alur komando tadi apakah berjalan dengan baik, alur koordinasi yang dilakukan antara stakeholder, alur dengan lancar. Ya, jadi terkait dengan angkutan Nataru, kami juga dari pengelola bandar udara juga mempersiapkan beberapa hal yang beberapa aspek. Kalau kita bisa bagi dari kita bagi tiga aspek besar lah. Tadi dari sisi people, dari sisi facility, dari sisi proses juga. Dari sisi people, bagaimana kami memastikan ketersediaan SDM, kompetensi SDM, dan lain-lain untuk bisa melayani pada saat periode Nataru. Kemudian dari sisi facility, kami harus memastikan semua fasilitas yang ada di bandar udara ini juga berfungsi dengan baik, agar tidak ada gangguan terkait dengan pelayanan kepada para penumpang. Dari sisi proses pun juga kita mengupayakan bagaimana proses-proses atau flow penumpang ini bisa berjalan dengan lancar. Kita memberikan perhatian khusus kepada titik-titik yang berpotensi untuk menghambat dan juga memperlambat proses alur daripada penumpang. Jadi people facility proses merupakan satu kesatuan yang harus kita laksanakan persiapannya. Facility itu kita akan juga memberikan contoh kepada public facility seperti misalnya toilet, musola, dan lain-lain. Dan kita pastikan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan kami sampaikan manajemen Bandara Raden 2 Lampung ini siap untuk bisa menyambut kondisi Natal. Dari hasil mapping, Hasil analisa kami dan prognosa prediksi kami,
Di periode Nataru ini akan ada sekitar 95.438 pergerakan penumpang. 95.000. Dan untuk pesawat di angka 522 aircraft movement. Nah, jadi secara persentase pergerakan penumpang ini cukup signifikan ya, naiknya 70%, sekitar 70%. Untuk pergerakan pesawat ini secara persentase itu naik sekitar 35%. Ini prediksi kita ya. Dibanding tahun kemarin ya? Dibanding tahun 2023. Dan puncaknya kami prediksikan di tanggal 21 Desember Harus mudik ya? harus mudiknya ya bahasanya. Kemudian harus untuk kembalinya itu di tanggal 4 Januari. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan penumpang ini ya. Pertama tentu masa liburan. Kemudian juga tadi masa liburan sekolah. Kemudian memang ada orang yang ingin berpariwisata ke Lampung. Karena memang destinasi pariwisata Lampung juga cukup menggeliat dan juga cukup menarik gitu ya. Mungkin ada beberapa opsi mereka bisa memiliki preferensi yang cukup untuk datang ke Lampung. Terpusat kami akan melaksanakan periode Nataru ini tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari. Diawali dengan tadi pagi kami sudah lakukan apel pembukaan posko monitoring terpadu yang kita kolaborasikan dengan beberapa stakeholder dan juga instansi-instansi yang terkait.